Pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Anda kembali bersama kami dalam Market Review dan masih terhubung maksud kami melalui Zoom dengan Bapak Ade Sudrajat, Ketua Kompartemen Industri Tekstil dan Sepatu Kadin Indonesia. Pak Ade, kita melihat kasus ini terutama dari sisi impor tekstil ilegal. Adakah kemudian data atau angka yang menunjukkan bahwa besarnya atau masifnya jumlah impor ilegal ini sehingga akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan industri dalam negeri kita? Tentu karena ilegal data tidak bisa kita peroleh ya, karena memang. Tapi yang dirasakan adalah bagaimanapun juga kondisi pasar ya, yang katakanlah notabene cukup besar Indonesia ini. Boleh dikatakan 80% dikuasai oleh produk impor. Dari situlah kita bisa merasakan bahwa ini masuk secara tidak benar. Karena kalau secara benar, pasti dia harus membayar biaya masuk yang cukup tinggi. Tapi apa sebetulnya memang dirasakan oleh pengusaha dalam negeri terkait hal ini? Belum kita gali dari sisi impor yang legal saja sudah cukup dikuasai begitu ya, ditambah dengan impor ilegal ini. Apa kemudian dampak yang begitu dirasakan? Ya tentu dampaknya adalah produk-produk kita tidak bisa terjual ke pasar karena persaingan harga yang tidak fair. Sehingga harga kita lebih tinggi dibandingkan dengan produk impor tersebut. Jadi memang akhirnya daya saingnya berkurang begitu ya dari sisi produk dalam negeri. Nah ini kemudian juga terkait dengan impor tekstil ilegal. Ada non-prosedural atau unprocedural modus yang disebut di situ. Sebetulnya bagaimana penjelasan terkait hal ini? Apakah memang ada prosedur yang dilangkahi dari hal-hal ini? Saya kira tentu prosedur ini sudah cukup ketat ya. Menurut saya hanya barangkali yang tadi itu. Bagaimanapun juga kejujuran daripada para petugas kita yang di front line, khusus perbatasan itu, dan ketegasan mereka di dalam memeriksa barang sangat kita harapkan. Karena bagaimanapun juga sekali lengah ya tentu ataupun dilengahkan akan menjadi banjir lah produk-produk ini ke dalam luar negeri. Oke, jadi memang akhirnya kebanjiran produk luar negeri, padahal pasar domestik kita sebetulnya masih cukup besar. Tapi jika kita lihat dari data yang ada, mungkin atau dari pengamatan Kadin sendiri, sebetulnya impor yang dilakukan sampai dengan saat ini, jika kita mengacu pada yang legal, lebih banyak ke bahan baku atau produk jadi sebetulnya, Pak Ade? Sekarang ini lebih banyak ke produk jadi, karena bagaimanapun juga produk jadi ini tidak ada perlindungan dari peningkatan biaya masuk yang dinamakan safeguard ataupun anti-dumping. Jadi karena mereka masih 0%, tentu itulah yang makin menggila karena 0%. Sedangkan di sisi lain produsen kita tidak bisa bersaing. Oke, jadi di sana begitu masih ada titik kelemahan begitu ya terkait dengan pembatasan terutama dari sisi bea masuk. Lantas dengan kondisi dan juga keadaan seperti ini Pak Ade, harapannya seperti apa baik dari kepada pemerintah atau dari sisi pengusaha sendiri? Pertama adalah secara prosedural kita harus melakukan safeguard terhadap produk-produk jadi. Ya baik itu garment lah ataupun apa. Sehingga berikutnya adalah bagaimana pengawasan kepabeanan kita oleh aparat itu lebih baik lagi. Oke, safeguard, kemudian juga pengawasan kepabeanan agar lebih baik lagi. Baik, semoga itu bisa menjadi poin utama dan tentunya didengar terutama oleh pemerintah dan juga law enforcers kita. Terima kasih banyak Pak Ade sudah bergabung bersama kami di Market Review kali ini. Ya, pemirsa, demikian Market Review kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong, terima kasih. Sampai jumpa.